Kenapa area support dan resistance disebut key level? Dan kenapa harga terkadang memantul dan terkadang menembus dari area support resistance? Dan bagaimana kita sebagai retail trader mengambil keuntungan dari support resistance? Dan tidak tertipu area support resistance palsu? Karena fakta harga berbalik dan membentuk support adalah karena adanya demand yang besar masuk ke market hingga harga berbalik dan membentuk support. Dan fakta harga berbalik dari naik kemudian turun hingga membentuk resistance, karena adanya supply besar masuk ke market hingga harga berbalik dan membentuk resistance. Dan fakta untuk menembus area support dan resistance juga diperlukan volume supply demand yang sangat besar. Dan inilah kenapa support resistance disebut juga key level. Dan banyak trader menggunakan teknik support dan resistance sebagai strategi trading mereka. Namun masih banyak trader yang salah menggunakan strategi ini. Memang benar, saat harga kembali ke area support resistance, harga akan bertemu dengan buyer dan seller dari masa lalu, yang kemungkinan akan mendorong harga kembali memantul dari area ini. Namun, kalian tidak bisa langsung entry pada area SNR hanya karena harga sudah menyentuh area. Karena jika kalian melakukan ini, maka kalian akan dipastikan mengalami banyak loss. Lalu bagaimana cara entry menggunakan support resistance agar terhindar dari area yang tidak bekerja? Jadi, untuk strategi support resistance, kalian harus memastikan, pada saat harga kembali ke area, buyer dan seller institusi dari masa lalu, benar-benar kembali masuk, dengan volume besar. Dan kita sebagai retail trader akan memanfaatkan jejak dari momentum ini. Sekarang saya sarankan agar kalian tidak skip-skip video ini agar kalian mendapatkan logika penuh dari strategi ini. Jadi, langsung saja ke strateginya. Di sini kita akan menggunakan dua time frame, yaitu satu TF untuk menentukan area, dan satu TF yang lebih rendah untuk konfirmasi entry-nya. Jadi, jika area support resistance di area TF daily, maka kita akan mencari momentum di TFH1. Jika areanya di TFH4, maka momentum entry-nya di M15. Dan jika area di H1, maka entry momentum di M5. Untuk caranya, pertama di TF besar, kita akan tandai areanya support resistance dari ujung ekor hingga close candle paling ujung dari swing high atau swing low. Di sini kalian selalu perhatikan sebelah kiri apakah ada area flip over, yaitu area support bekam resistance, dan resistance bekam support, karena itu juga akan menjadi area break and retest kita. Kemudian, setelah kalian menentukan areanya, kita akan memasang alarm pada area ini agar kalian tidak kelelahan, karena melihat chart sepanjang waktu. Karena kita hanya akan trading di area kotak ini. Seperti contoh di chart ini, sekarang kita berada di chart H1. Dan kita bisa melihat area resistance di sini. Karena yang awalnya harga naik, lalu bergerak turun, artinya di area ini ada supply yang mendorong harga. Jadi kita tandai area ini sebagai area resistance. Kemudian kita akan memasang alarm pada area biru ini. Dan begitu harga menyentuh area ini, kita akan zoom areanya ke M5. Karena pasangan dari H1 adalah M5, dan kita akan mencari candle momentum di M5. Sekarang perhatikan yang terjadi, kita bisa melihat candle bearish engulfing, yang artinya seller sudah mulai masuk dan mencoba menekan kembali harga dari area ini. Tapi pola engulfing saja tidak cukup, karena seller memang mencoba mendorong harga, tapi belum sepenuhnya memenangkan pertarungan. Karena bisa saja buyer kembali masuk dan mendorong harga kembali naik. Jadi kita akan tunggu candle selanjutnya, jika candle merah yang muncul setelah engulfing maka, bisa diartikan di sini seller sudah memenangkan persaingan. Kemudian kita bisa melihat candle merah artinya seller sudah memenangkan persaingan dan buyer sudah tidak bisa membendung seller. Jadi kita akan entry sell di sini. Untuk stop loss-nya, kita akan menggunakan bantuan indikator ATR. Jadi, untuk stop loss akan kita letakkan di swing high, dan ditambah nilai ATR pada candle entry. Dan karena ini sell maka akan kita tambah spread. Karena di sini saya menggunakan akun zero spread maka saya asumsikan spreadnya adalah 1 pips. Jadi swing high, ditambah nilai ATR, dan ditambah spread, maka disinilah stop loss kita. Untuk target profitnya adalah 2 kali jarak stop loss. Dan transaksi ini berakhir profit. Saat kita kembali ke H1, kita juga bisa melihat support di sini. Karena yang awalnya harga turun, lalu bergerak naik dari titik ini. Menandakan adanya demand besar masuk di area ini. Jadi kita tandai area ini. Namun, area ini tidak memiliki ekor. Di sini kita bisa perkirakan sendiri areanya, namun saya sarankan tidak terlalu lebar.
Dan teman-teman tidak perlu takut salah, karena kita tidak akan langsung entry di area ini, melainkan menunggu konfirmasi di time frame rendah. Jadi sekarang, kita pasang alarm di area ini. Dan saat harga mendekat, kita akan zoom ke M5. Sekarang perhatikan yang terjadi, harga membuat bullish engulfing, namun kandel selanjutnya adalah kandel merah. Menandakan buyer kembali mencoba mendorong harga, namun perlawanan seller masih sangat kuat, dan kita belum tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan. Karena seller bisa saja menang, dan mendorong harga ke bawah, dan break dari area ini. Jadi kita tunggu kandel selanjutnya. Selanjutnya, kandel hijau besar muncul. Dan perhatikan di sini, kandel hijau ini close di atas close kandel merah ini, juga close di atas kandel engulfing. Artinya buyer besar kembali masuk dan membuat momentum ini, artinya kekuatan buyer sudah terkonfirmasi. Maka kita akan entry buy di sini. Dan untuk stop loss, kita letakkan di swing low terdekat, dan dikurangi nilai ATR, tanpa dikurangi spread. Untuk take profitnya, adalah 2 kali jarak stop loss. Dan transaksi ini berakhir profit. Sekarang, kita bisa melihat harga kembali ke area resistance ini. Dan perhatikan yang terjadi, harga membuat kandel engulfing dan konfirmasi. Jadi kita akan sell di sini, stop loss adalah swing high, ditambah HTR. Ingat, jika posisi sell, maka ditambah spread, dan jika buy, tidak perlu dikurangi spread. Target profit adalah 2 kali stop loss. Dan transaksi ini berakhir profit. Sekarang, akan saya perlihatkan, alasan kita harus menunggu engulfing dan konfirmasi. Sekarang kita bisa melihat area resistance di sini. Dan saat harga kembali masuk ke area ini, kandel bearish engulfing muncul, namun setelahnya adalah kandel hijau. Artinya memang secara fakta seller kembali masuk, dan mencoba mendorong harga kembali turun dari area ini. Namun kekuatan buyer terlalu besar, sehingga kekuatan seller pada engulfing ini tidak terkonfirmasi, jadi kita tidak akan entry di sini. Dan sekarang perhatikan, harga terus naik, dan break area ini, dan kalian baru saja terhindar dari area yang tidak bekerja ini. Sekarang, saya akan membagikan cara follow trend menggunakan strategi ini, agar kalian mendapatkan win rate yang lumayan, dan menambah percaya diri saat entry, karena kita akan entry sesuai arah trend besar. Jadi, untuk menentukan tren, kita akan menggunakan bantuan indikator EMA 200 dan EMA 50. Jadi, jika EMA 50 di bawah EMA 200, maka tren sedang turun. Jika EMA 50 di atas EMA 200, maka tren sedang naik. Seperti contoh di chart H1 ini, kita bisa melihat EMA 50 di atas EMA 200. Jadi ini adalah uptrend, dan kita hanya akan mencari area support, dan hanya entry posisi buy. Kemudian, di sini kita bisa melihat area support, maka kita tandai area ini. Kemudian, harga kembali ke area support, jadi kita akan zoom ke M5 dan mencari pola bullish engulfing. Kemudian, di sini kita bisa melihat harga membentuk engulfing namun pola ini tidak menyentuh area, jadi kita abaikan pola ini. Kemudian, pola bullish engulfing muncul, dan kali ini polanya menyentuh dan berada di area kita. Tapi, kandel berikutnya adalah kandel merah. Artinya kita tidak akan open posisi di sini. Kita akan menunggu kandel hijau besar yang close di atas pola engulfing ini. Kemudian kita bisa melihat kandel hijau besar muncul, dan close di atas pola engulfing. Jadi, di sini kita bisa open posisi buy. Untuk SL dan TP aturannya tetap sama. Dan transaksi ini berakhir profit. Sekarang, kita kembali ke H1. Dan perhatikan, di sini kita memiliki area resistance yang sudah di break. Artinya area resistance ini sekarang menjadi support, dan ini yang disebut resistance become support. Karena kita berada di uptrend, maka kita hanya akan trading di area support. Sekarang harga kembali ke area support ini. Jadi, kita zoom ke M5. Di sini, kita melihat bullish engulfing, dan konfirmasi kandel hijau ini. Jadi, kita bisa entry buy di sini. Untuk SL dan TP rule-nya tetap sama. Dan trade ini berakhir profit. Dan inilah yang disebut break and retest. Sekarang untuk downtrend, di mana kita melihat EMA 50 di bawah EMA 200. Maka kita hanya akan mencari area resistance dan hanya open posisi sell.
Dan di sini kita bisa melihat area resistance di atas sini, dan di bawahnya adalah area support yang sudah di break dan sekarang menjadi resistance. Kemudian, kita bisa melihat harga kembali ke area resistance. Jadi kita akan zoom ke M5 dan mencari pola bearish engulfing pada area ini. Sekarang perhatikan, harga membuat pola bearish engulfing dan konfirmasi kandel merah. Jadi kita akan sell di sini. Kemudian untuk stop loss adalah swing high, ditambah ATR, dan karena ini sell maka akan kita tambahkan spread. Untuk TP-nya tetap 2 kali jarak stop loss. Dan transaksi ini berakhir profit. Kemudian harga kembali ke area ini dan membuat bearish engulfing. Namun ini yang perlu jadi catatan kalian. Jika kandelnya terlalu besar, dan tidak normal seperti ini, maka kalian abaikan, karena entry kalian akan terlalu jauh dari area SNR. Serta jarak stop loss kalian akan terlalu jauh. Dan jika kandelnya seperti ini, seringkali harga akan kembali dan terkena stop loss. Jadi kita abaikan kondisi seperti ini. Kemudian, harga naik, break, dan menuju area resistance di atasnya. Sekarang perhatikan harga membuat pola bearish engulfing dan dikonfirmasi kandel merah ini. Maka kita akan open posisi sell di area ini. Untuk SL dan TP tetap sama. Dan transaksi ini berakhir profit. Di sini saya harap kalian memahami strategi ini dengan baik. Sekarang untuk tips lebih lanjut. Jika kalian ingin mendapatkan setup terbaik, maka perhatikan juga profit zone kalian. Jadi untuk buy, TP kalian tidak boleh melewati swing high. Dan untuk sell, TP kalian tidak boleh di bawah swing low. Lalu apakah harus perhatikan profit zone? Jawabannya tergantung kalian. Jika kalian ingin lebih konservatif, maka perhatikan profit zone. Jika kalian agresif, maka tidak perlu memperhatikan profit zone. Sekarang sebagai bonus, saya akan share history posisi pada salah satu akun saya menggunakan teknik ini. Namun perlu digarisbawahi, saya sebenarnya tidak dibolehkan memperlihatkan transaksi saya ke media sosial. Jadi di sini akan saya tutupi lot dan balance-nya karena ada hubungannya dengan psikologi. Jadi, untuk transaksi pertama, adalah buy di GBP USD, pada tanggal 23 sampai 24 Januari. Dan ini adalah transaksinya. Harga membuat support di sini, dan di M5 saya melihat bullish engulfing dan konfirmasi. Kemudian transaksi kedua, adalah sell pada tanggal 9 Februari. Dan ini adalah transaksinya. Harga sedang downtrend, dan kita melihat support menjadi resistance di sini. Kemudian di M5 saya melihat bearish engulfing dan konfirmasi. Selanjutnya adalah sell, tanggal 15 Februari. Kita bisa melihat area support bekam resistance di sini, kemudian ada bearish engulfing di M5. Harga turun namun berbalik dan terkena stop loss. Sekarang perhatikan, harga hanya turun sampai di sekitar swing low, kemudian naik. Dan inilah pentingnya profit zone. Namun karena ini adalah akun agresif, maka setup ini tetap saya ambil. Kemudian sell, pada tanggal 20 Februari. Di sini kita bisa melihat resistance, kemudian di M5, kita bisa melihat bearish engulfing dan konfirmasi. Jadi, dari 4 transaksi ini, menghasilkan 3 TP dan 1 SL. Sehingga, total profit adalah 5R. Namun, sebelum kalian menggunakan strategi ini, sebaiknya kalian melakukan backtest terlebih dahulu. Dan untuk materi selanjutnya, adalah cara entry supply demand berdasarkan area DBD, RBR, dan order block. Maka dari itu pastikan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya,